sini saya akan menjelaskan tentang materi biofluida. Yang pertama itu fluida pada aliran darah manusia. Aliran darah sebagai fluida dinamis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Persamaan Bernoulli bisa digunakan untuk menentukan tekanan maupun kecepatan darah mengalir dalam pembuluh. Dengan pembuluh dianggap bersifat seperti pipa yang dilalui oleh fluida. Di dalam tubuh, pembuluh-pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter sama. Darah sebagai fluida real mempunyai viskositas, sehingga ketika mengalir dalam pembuluh darah, laju setiap bagian darah berbeda. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut yaitu Quran Surat As-Sad ayat yang ke-29, yang artinya, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran." Selanjutnya itu fluida pada paru-paru manusia. Fluida dinamik dalam respirasi. Yang pertama itu pernapasan dada. Aspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antara rusuk berkontraksi. Tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Yang kedua itu pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut menjadi pada saat otot diafragma berkontraksi. Ayat yang menjelaskan tentang materi tersebut itu Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-125, yang artinya, "Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman." Selanjutnya itu contoh fluida pada alat kesehatan. Prinsip kerja alat pengukur tekanan darah sama dengan untuk manometer. Manometer adalah alat pengukuran tekanan yang menggunakan tinggi kolam atau tabung yang berisi liquid statik yang menentukan tekanan. Manset dipasang atau mengikat mengelilingi lengan dan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan arteri lengan, dan kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Selanjutnya itu fluida pada burung. Tentu kita pernah melihat burung yang terbang, dan pasti kita terpikirkan, bagaimana sih caranya burung itu terbang seakan-akan hukum gravitasi tidak berlaku padanya. Nah, burung memiliki tubuh yang relatif ringan, dengan bentang sayap yang lebar. Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta, agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis, memungkinkan aliran fluida di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Burung mengepakkan sayap menimbulkan tekanan fluida. Semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 19, yang artinya, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu." Selanjutnya itu kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Yang pertama itu bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan sumpit dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Yang kedua, habitat. Ikan sumpit mendiami muara sungai dan rawa dan perairan pesisir Payau Asia dan di rawa-rawa bakau dan bahkan di Australia bagian utara. Yang ketiga itu pertahanan hidup. Urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang A, air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. B, air yang berada di dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang C, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Yang D, lidah ikan yang berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Selanjutnya itu fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah sebuah proses biokimia yang membentuk zat makanan seperti karbohidrat. Nah, dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana proses fotosintesis. Yang pertama itu air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa. Yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa, sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Namun, ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya. Reaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi terang, merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi maupun siang hari, karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kedua, cahaya gelap. Reaksi gelap. Meski dalam reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari,
Reaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang terlebih dahulu. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengolah karbon dioksida untuk menjadi glukosa. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang materi tersebut yaitu Quran Surat Al-An'am ayat ke-99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam-macam tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya itu konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Yang pertama, tekanan akar. Saat proses penyerapan air berlangsung, cairan pada sel rambut akan berkurang kekentalannya. Yang kedua, kapilaritas batang. Xilem merupakan pembuluh kapiler dalam tumbuhan. Dengan prinsip kapilaritas, air dapat naik dalam pembuluh. Yang ketiga itu daya hisap daun. Air yang sudah berada pada daun akan mengalami penguapan melalui stomata, sehingga cairan pada sel daun meningkat kekentalannya.